Apa kabarnya? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Nah, anak-anak, pada hari ini kembali kita bertemu di channel Sekolah Minggu GKI Rengas Dengklok. Nah, anak-anak, kita akan memulai ibadah kita pada saat ini. Anak-anak yang ada di rumah diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita bernyanyi bersama dengan lagu Di Rumah Saja. Yuk anak-anak, kita bernyanyi. Bernyanyi, sekarang kita akan masuk di dalam doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Ibu Heni Tafid. Kepada Ibu kami persilakan. Mari anak-anak kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami datang pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur terima kasih. Pada pagi hari ini kami akan memulai kebaktian anak sekolah minggu secara online. Tuhan, pimpin dan sertai kebaktian ini. Biarlah anak-anak kami yang di rumah masing-masing boleh mengikuti secara baik dan benar ya Bapa. Tuhan, pimpin kebaktian ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Yohanes. Namun sebelum itu kita akan bernyanyi dengan lagu Bila Roh Allah Ada. Nah, sebelum kita nyanyi bersama, Ibu akan memperagakan gerakannya dulu ya. Anak-anak bisa memperhatikan. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari. Nah, kira-kira begitu ya anak-anak gerakannya. Tapi nggak seru deh. Nah, sekarang Ibu akan minta Bapak Heru untuk membantu saya di dalam gerakan ini. Pak Heru, yuk kita panggil. Pak Heru bantu dong. Ayo. Halo. Yuk kita bernyanyi. Siap. Yuk anak-anak yang ada di rumah, yuk berdiri kita akan bernyanyi bersama. Kita berdiri semua. Di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku,
ku kan menari seperti dat menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dat menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dat menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dat menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dat menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dat menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dat menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dat menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dat menari. Halo, selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik. Gimana kabar adik-adik? Pasti sehat-sehat semua kan? Kakak juga sehat. Semoga kita selalu diberikan sehat selalu. Walaupun kita masih ibadah online, adik-adik tetap semangat ya. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah memimpin kami Tuhan dari hari demi hari sampai saat ini. Sampai saat ini kami boleh beribadah online Tuhan. Walaupun kami beribadah online, kami tetap percaya Tuhan bahwa penyertaan dan perlindungan Engkau terhadap kami Tuhan sampai selama-lamanya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sedikit sebagian dari firman-Mu. Tuhan pimpin kami agar dapat membaca dan merenungkan dengan baik dan benar, dan juga terutama dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari seturut dengan kehendak-Mu saja yang terjadi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, hari ini judulnya adalah Yesus dibaptis. Bahan Alkitab yang diambil dari Lukas 3. Lukas 3 ayat 15 sampai 17. Kemudian dilanjutkan ayat 21 dan 22. Karena sedikit ayatnya, kakak baca saja ya. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Lanjut ayat 21. Ketika di seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam berupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Nah, kita sudah membaca sebagian dari Alkitab ya. Oke, adik-adik, mungkin adik-adik pernah mendengar ataupun pernah tahu, ataupun adik-adik pernah ngelihat saudara adik-adik ataupun teman-teman adik yang dibaptis. Ayo, siapa yang pernah melihat temannya dibaptis, atau bahkan adik-adik sendiri pernah dibaptis waktu bayi misalnya.
ataupun waktu sudah mulai beranjak besar. Siapa yang pernah dibaptis? Atau siapa yang pernah melihat temannya dibaptis? Angkat tangan, ayo. Nah, pasti kita semua sebagai orang Kristen pernah dan harus dibaptis. Ayo, adik-adik, pernah ngelihat dibaptisnya bagaimana caranya? Dengan dikasih air. Mungkin beda-beda antar gereja cara pembaptisannya, tapi di gereja kita dibaptisnya dengan cara dikasih air kepalanya, ditumpangkan tangan oleh pendeta dengan air. Ayo, pasti kalau yang sudah pernah pasti tahu. Nah, adik-adik, baptis merupakan suatu tanda atau kewajiban yang harus dilakukan ya oleh orang Kristen ya. Nah, contohnya gini, adik-adik, pagi ini ayo yang ikut ibadah online, apakah sudah mandi semua atau belum? Nah, sekarang kalau yang belum, nanti mandi. Nanti mandinya menggunakan apa? Air. Nah, tujuan adik-adik mandi apa? Ayo, siapa yang tahu? Ya, benar, agar membersihkan diri kita dari kuman-kuman, ataupun supaya tubuh kita menjadi bersih. Tadinya tubuh kita kotor, misalnya ada adik-adik baru misalnya sore-sore adik-adik main keluar rumah, terus adik-adik mau mandi, mau tidur, tapi sebelumnya harus mandi dulu agar tubuh kita menjadi bersih. Nah, baptis juga adalah sebagai simbol ya adik-adik, sebagai simbol bahwa kita harus membersihkan diri kita, sehingga kita harus selalu memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, adik-adik, bukan hanya kita sebagai manusia yang berdosa yang dibaptis. Contohnya Tuhan Yesus saja dulu dibaptis. Nah, tadi di Alkitab kita sudah baca, tahu tidak Tuhan Yesus dibaptis oleh siapa? Siapa yang tahu? Koko, kakak membaptis Tuhan Yesus? Bukan. Namanya mirip. Namanya apa? Yohanes. Tapi bukan Koko, tapi Yohanes yang lain. Namanya Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu membaptis Tuhan Yesus. Nah, ketika Tuhan Yesus dibaptis, karena Tuhan Yesus bukan manusia biasa, dia adalah Tuhan, anak Allah, maka ketika Tuhan Yesus dibaptis, maka keluarlah atau turunlah Roh Kudus dari atas langit. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk burung merpati. Bahwa menandakan adalah itu adalah Tuhan Yesus, Tuhan Allah. Nah, kemudian ada suara dari langit tiba-tiba adik-adik. Nah, kalau zaman sekarang tiba-tiba ada suara dari langit, pasti takut kan? Pasti kita, apa ya ini? Suara apa ya ini? Tapi kita harus yakin ya, sesuai yang difirmankan Tuhan. Di sini adalah kata-katanya seperti ini. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Nah, jadi Tuhan Yesus dibaptis itu dengan kuasa Roh Kudus. Nah, jadi kita sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Allah, kita juga harus dibaptis sebagai tanda membersihkan diri, ataupun kita sebagai tanda untuk dekat dengan Tuhan, agar kita selalu disertai oleh Tuhan. Nah, adik-adik, bagaimana? Adik-adik
pasti nanti akan dibaptis, ataupun kalau yang belum nanti akan dibaptis. Entah walaupun adik-adik waktu kecil belum dibaptis, nanti suatu saat suatu remaja ataupun pemuda harus dibaptis untuk mempersiapkan diri kita, untuk memateraikan diri kita bahwa kita adalah anak-anak Allah, anak-anak Tuhan, yang harus membersihkan diri kita dari segala dosa ataupun perbuatan yang tidak baik. Selain itu, kita juga harus bertobat dan hidup baru. Hidup baru itu kita harus dalam kehidupan yang baik. Tadinya kita orang jahat, ataupun kita sering, contoh adik sering mencontek ya, ataupun sering berbohong pada orang tua. Nah, itu tidak boleh. Adik-adik harus bertobat. Jadi berubah dari yang lama yang tidak baik, misalnya melawan orang tua ataupun berbohong pada orang tua. Nah, adik-adik harus bertobat dan menjadi orang yang baik. Nah, seperti Tuhan Yesus saja dibaptis, apalagi kita sebagai manusia yang berdosa. Mungkin kalau adik-adik agak sedikit bingung apa dibaptis dan juga apa maksudnya baptis, nanti suatu saat adik-adik akan mengikuti pembelajaran ya sebelum dibaptis. Suatu saat kalau sudah besar, adik-adik belum dibaptis akan mengikuti kelas katekisasi. Jadi nanti kita akan tahu apa arti sebenarnya dibaptis, tujuannya seperti apa. Mungkin kalau adik-adik bingung juga bisa boleh bertanya kepada ibu guru, bapak guru, ataupun orang tua. Seperti itu untuk cerita Alkitab pada hari ini. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Mari kita bernyanyi dengan lagu Ku Beri Persembahan. Persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanmu. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Mari anak-anak, kita akan bawa persembahan kita dalam doa, baik itu persembahan melalui amplop, baik itu persembahan melalui transfer rekening BCA. Kita bawa persembahan kita dalam doa supaya persembahan kita boleh berguna. Mari kita berdoa.
Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini yang Tuhan berikan bagi kami, di mana Tuhan selalu menjaga kehidupan kami, dan berkat Tuhan berikan kepada orang tua kami Tuhan. Bapa dalam surga, kami berterima kasih kalau kami anak-anak sekolah minggu sudah mengumpulkan persembahan, baik itu melalui amplop, baik itu melalui transfer rekening BCA. Kiranya Tuhan berkati semua, berkati juga anak-anak yang sudah memberikan dengan tulus hati ya Bapak, supaya persembahan ini boleh berguna untuk kemajuan GKI Rengas Dengklok. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan doa persembahan kami hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Nah, anak-anak, ada beberapa pengumuman yang Ibu sampaikan kepada anak-anak sekolah minggu. Pertama, PA anak sekolah minggu akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 19 Januari yang akan dipimpin oleh Kak Malamita, dan nanti link Zoom-nya akan dibagikan kepada anak-anak sekolah minggu. Dan pengumuman yang kedua, diberitahukan kepada anak sekolah minggu GKI Rengas Dengklok bahwa kebaktian online berubah jam tayang perdana dari yang semula dari jam 7 pagi menjadi jam 8 pagi. Dan pengumuman berikutnya, kebaktian sekolah minggu tanggal 24 dan 31 Januari akan memakai link Bina Warga. Berikutnya, kebaktian online sekolah minggu untuk tanggal 7 Februari akan dilaksanakan melalui Zoom meeting. Linknya akan menyusul. Nah, demikianlah anak-anak pengumuman yang Ibu sampaikan. Terima kasih. Nah, anak-anak, sebagai lagu yang terakhir kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Yesus Kekasih Jiwa. Mari bernyanyi bersama. Kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Doa penutup dan juga doa syafaat dipimpin oleh Bapak Penatua Taufik. Bapa di dalam surga, terima kasih. Pagi hari ini kami sudah menyelesaikan
ibadah kami sekolah minggu GKI Rengas Dengklok. Terima kasih Bapa dalam surga, kami bersyukur di masa pandemi ini kami masih dapat melakukan ibadah kami sekolah minggu anak-anak di GKI Rengas Dengklok ini. Terima kasih Bapa dalam surga, berkati kami semua, teristimewa untuk anak-anak di rumah yang saat ini sudah mengikuti ibadah ini, sudah mengikuti sekolah minggu ini di rumahnya masing-masing. Tuhan berkati anak-anak kami semua, juga orang tua dari anak-anak sekolah minggu kami di GKI Rengas Dengklok ini. Terima kasih Bapa di dalam surga, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Menyambut berkat Tuhan. Kiranya Allah Bapa senantiasa memberkati kita di dalam kasih-Nya melalui Yesus Kristus, dan Roh Kuduslah yang senantiasa mengokohkan dan menetapkan langkah hidup kita kini dan sampai selama-lamanya. Amin.